Pada video kali ini kita akan membahas sebuah film Korea bertema kerajaan yang berjudul A Frozen Flower tahun 2008. Film ini mengisahkan kisah cinta segitiga yang tak biasa antara seorang raja dan seorang ratu bersama sang panglima kerajaan. Hubungan terlarang itu pun menjadi skandal dan membawa petaka bagi kerajaan tersebut. Daripada penasaran, yuk langsung saja kita intip alur filmnya. Film dibuka dengan Raja Goryeo muda yang sedang melatih para calon prajurit kerajaan. Para anak lelaki di kerajaan tersebut dilatih sejak kecil untuk nantinya menjadi pengawal tangguh sang raja. Salah satu dari anak tersebut yang bernama Hongrim kemudian memiliki kedekatan dengan sang raja dan lambat laun menjadi teman akrab. Hongrim pun mendapat perlakuan istimewa dan terbiasa tidur di kamar pribadi sang raja. Hingga akhirnya ketika dewasa, kedekatan mereka yang tidak biasa itu membuat keduanya terlibat asmara terlarang dan biadab dan menjadi pasangan kekasih. Karena hubungannya itu, Hongrim pun juga diangkat menjadi panglima militer kerajaan. Segala keputusan kerajaan sedikit banyak juga dipengaruhi oleh Hongrim karena ia adalah orang terdekat dari sang raja. Bahkan, perang Hongrim sebagai pendamping pribadi raja telah mengalahkan peran ratu sendiri. Yap, Raja Goryeo di sini telah memiliki seorang istri yang merupakan putri dari dinasti Yuan, penguasa Korea kala itu. Di sini juga diketahui kalau Raja Goryeo tidak memiliki perasaan apa-apa terhadap Ratu Yuan. Bahkan, Raja juga tidak berselera sedikit pun untuk menikmati istrinya itu karena lebih tertarik dengan pacar gelapnya yaitu Panglima Hongrim. Sungguh kalian pasti mengelus dada melihat kelakuan sang raja yang berkarisma dan tampan ini, tapi ternyata seorang mahu akut. Lanjut, suatu hari, raja dan ratu bersama pengawal kerajaan berlibur keluar istana untuk menikmati pemandangan di atas gunung. Akan tetapi, liburan itu berubah menjadi petaka ketika mereka tiba-tiba diserang oleh kelompok pemberontak. Insiden itu mengakibatkan Raja Goryeo terluka karena terkena pedang salah satu pemberontak. Nah, singkat cerita, setelah peristiwa itu, Panglima Hongrim pun dituntut bertanggung jawab oleh para menteri kerajaan karena tidak becus melindungi raja. Namun Raja Goryeo yang kala itu masih terbaring lemah justru memaafkan Panglima kesayangannya dan berterima kasih telah menyelamatkan nyawanya. Lanjut, setelah beberapa hari, tibalah utusan dari Kaisar Yuan ke istana Raja Goryeo. Mereka menyampaikan kekecewaan Kaisar Yuan terhadap menantunya yaitu Raja Goryeo yang sampai saat ini belum memiliki keturunan. Karena hal itu, Kaisar Yuan akan menobatkan seorang bernama Lord Kyungwon menjadi putra mahkota yang nantinya akan menggantikan Raja Goryeo apabila terjadi sesuatu padanya. Raja dan ratu tentunya merasa tidak rela apabila nantinya wilayah Goryeo akan dipimpin oleh orang yang bukan dari keturunan kerajaan. Pada malam harinya, sang ratu memohon izin untuk tidur bersama raja, dengan harapan nantinya mereka bisa bercocok tanam dan akhirnya bisa memiliki keturunan. Namun Raja Goryeo menolak karena soal urusan di atas ranjang, ia lebih tertarik dengan laki-laki. Alhasil, bukannya tidur bersama istri sahnya, Raja Goryeo malah beradu pedang bersama panglima kesayangannya di atas ranjang. Setelah itu, Raja Goryeo akhirnya mengungkapkan cara untuk menyelamatkan tahtanya. Sebagai orang kepercayaan raja, Panglima Hongrim diminta untuk menanam benih unggulnya pada lahan basah sang ratu agar bisa mendapatkan keturunan. Panglima Hongrim dan Ratu pun jelas sangat terkejut dan berniat menolak misi istimewa dari Raja Goryeo. Namun, karena hanya satu-satunya opsi agar Raja Goryeo memiliki keturunan, maka sebagai panglima setia dan istri soleha, keduanya terpaksa menuruti misi gila dan rahasia dari sang raja.
Singkat cerita, Panglima Hongrim sudah berada di satu kamar dan bersiap memulai ritualnya. Namun sang ratu tidak bisa menyembunyikan kesedihannya yang merasa sangat terhina sampai meneteskan air mata. Panglima Hongrim yang menyadari bahwa sang ratu tidak siap lantas mengurungkan niatnya malam itu. Tentunya esok pagi, Raja Goryeo kembali meyakinkan mereka dan meminta keduanya untuk memaksakan diri meskipun dengan rasa terpaksa. Pada malam berikutnya, Panglima Hongrim dan Ratu kembali memulai dari awal. Meskipun terpaksa dan agak kaku, namun pada akhirnya misi menyelamatkan kerajaan berhasil mereka tuntaskan. Ditandai dengan desahan dari sang ratu tentunya. Pada malam-malam selanjutnya, sang ratu yang baru pertama kali merasakan kenikmatan akhirnya mulai rileks dan menikmati permainan nikmat itu. Setelah beberapa malam melaksanakan misi rahasia, sang ratu akhirnya tumbang dan merasa kurang enak badan. Awalnya mereka Raja Goryeo mengira kalau istrinya sudah berbadan dua. Namun setelah diperiksa oleh tabib kerajaan, ratu ternyata hanya mengalami demam biasa akibat kelelahan. Alhasil, misi rahasia mereka harus ditunda sampai kondisi sang ratu kembali pulih. Lanjut, suatu malam kerajaan merayakan pesta untuk mendoakan agar Raja Goryeo segera mendapatkan keturunan. Di saat semua orang menikmati pesta, sang ratu diam-diam memanggil Panglima Hongrim melalui pelayannya. Segeralah Panglima menemui sang ratu di sebuah perpustakaan yang sepi. Rupanya sang ratu sudah tidak tahan menunggu jadwal resmi misi berikutnya dari Goryeo. Di saat pesta masih berlangsung dengan meriahnya, Panglima dan sang ratu malah asik beradu desahan. Perlahan, aktivitas bercocok tanam rahasia mereka malah menumbuhkan benih-benih cinta. Akhirnya, kedua insan yang dimabuk asmara ini menjadi lupa diri dan melampaui misi resmi. Mereka semakin sering bertemu dan melakukan gotong royong secara diam-diam tanpa sepengetahuan raja. Raja Goryeo mulai mencurigai perselingkuhan antara Panglima Hongrim dan sang ratu berkat informasi dari wakil Panglima. Meskipun Raja Goryeo menyadari bahwa ia sendirilah yang telah memulai permainan itu, beliau tetap termakan api cemburu. Setelah mendapatkan bukti, ia memanggil sang ratu dan Panglima Hongrim. Raja Goryeo berniat melanjutkan kembali misi rahasia yang telah lama tertunda. Tapi kali ini, Raja berniat menjadikan wakil Panglima sebagai partner ranjang sang ratu menggantikan Panglima Hongrim. Rencana itu jelas membuat sang ratu murka karena merasa telah dilecehkan. Padahal alasan sebenarnya adalah karena ia sudah terlanjur jatuh cinta pada Panglima Hongrim alias ketagihan dengan goyangan selingkuhannya. Namun sang raja tetap teguh pada keputusan meskipun diprotes oleh ratu dan Panglima. Dalam keputusan akan nasibnya, ratu nekat melakukan aksi bunuh diri dengan memotong urat nadinya. Beruntung nyawanya terselamatkan berkat pelayan yang mengetahui kejadian itu. Setelah insiden tersebut, Panglima Hongrim menghadap dan menawarkan hidupnya sendiri sebagai imbalan pengampunan. Raja pun memaafkan Panglima dan percaya kalau perselingkuhan keduanya murni karena nafsu dan tidak melibatkan perasaan. Kemudian Raja memerintahkan Panglima Hongrim pergi ke perbatasan agar bisa melupakan yang telah terjadi dan menjernihkan pikirannya. Pada malam sebelum kepergian Panglima Hongrim, sang ratu diam-diam mengirimkan pelayannya untuk memanggil Panglima Hongrim sekaligus menyampaikan kabar bahwa akhirnya ratu telah mengandung. Mereka pun kembali diam-diam bertemu dan mengucapkan salam perpisahan yang terakhir kalinya dengan aksi maju mundur di atas lantai dengan penuh gairah. Sementara itu, sang raja menyadari kalau Panglima Hongrim dan ratu tidak ada di kamarnya masing-masing. Setelah berkeliling mencari seisi istana, raja berhasil memergoki keduanya yang saat itu masih dalam keadaan saling tindih-menindih. Untuk menyelamatkan sang ratu, Panglima Hongrim terpaksa mengaku kalau ia jatuh cinta pada sang ratu.
Perkataan itu membuat raja terbakar api cemburu yang membara. Raja Goryeo pun murka dan memerintahkan wakil panglima untuk memotong terong panglima Hongrim dan menjebloskannya ke penjara. Lanjut, setelah peristiwa itu, sang ratu pun jatuh sakit. Kemudian diagnosis tabib kerajaan, sang ratu akhirnya telah mengandung pewaris tahta kerajaan Goryeo. Karena sang raja memang menginginkan anak tersebut, maka ia memerintahkan wakil panglima untuk mengeksekusi semua orang yang telah mengetahui skandal istrinya dan panglima Hongrim. Sang ratu yang mengetahui rencana tersebut langsung memerintahkan orang-orang kepercayaannya untuk melarikan diri dan membebaskan panglima Hongrim dari penjara. Singkat cerita, raja akhirnya mengetahui pelarian panglima Hongrim yang kabur dari penjara bersama beberapa prajurit pengkhianat. Raja Goryeo pun mengeksekusi semua orang yang mengetahui skandal istrinya dan juga prajurit pengkhianat yang telah membantu pelarian panglima Hongrim. Sementara itu, panglima Hongrim yang telah pulih berniat kembali ke istana untuk menjemput sang ratu. Namun di depan istana, ia menemukan kepala orang-orang terdekatnya tergantung mengenaskan bagai tusuk sate. Maka di sana, ia juga melihat kepala yang mengenakan kalung milik sang ratu. Panglima Hongrim pun larut dalam kesedihan mendalam karena kekasihnya telah tewas di tangan sang raja. Singkat cerita, setelah beberapa waktu, Panglima Hongrim bertekad untuk menuntut balas dengan menyamar dalam rombongan prajurit yang baru kembali berperang. Dengan terpaksa, Panglima Hongrim harus bertempur melawan penjaga istana. Setelah berhasil mengalahkan beberapa penjaga, Panglima Hongrim sampai ke kamar raja. Karena sudah dirasuki amarah, Panglima menantang sang raja untuk berduel pedang. Pertarungan tersebut hanya bisa disaksikan oleh prajurit karena dilarang oleh sang raja. Di akhir pertarungan, Panglima Hong berhasil mengalahkan sang raja dengan tusukan di perutnya. Setelah raja tewas, tiba-tiba wakil panglima maju dan menusuk Panglima Hongrim hingga ia tersungkur ke lantai. Beberapa saat kemudian, sang ratu tiba di tempat kejadian dan melihat kondisi Panglima Hongrim yang sedang sekarat. Di saat terakhirnya, Panglima Hongrim akhirnya menyadari bahwa sang ratu ternyata masih hidup. Seketika, setelah melihat sang ratu, Panglima pun menghembuskan nafas terakhirnya. Lanjut, wakil panglima kemudian mengumumkan bahwa raja telah dibunuh oleh seorang pengkhianat dan dia memerintahkan bawahannya untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan film pun selesai. Nah lur, itulah tadi alur film dari A Frozen Flower tahun 2008. Nah, kalau kalian suka film-film yang bergenre seperti ini, tulis di kolom komentar. Nah, mungkin segitu saja. See you on the next video. Bye-bye.